Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Demas Wistara Arya Satya, NIM 235204 SP23237, mahasiswa Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil praktikum Sains Data Geospasial Lanjut acara ketiga tahun 2025. Jadi di sini yang dilakukan adalah mendeteksi objek pohon kelapa sawit berbasis deep learning. Jadi deep learning itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu dari AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dalam konteks penelitian jauh digunakan untuk mengidentifikasi objek-objek spesifik di permukaan bumi seperti pohon yang dilakukan pada praktikum ini, bangunan atau kendaraan. Pendekatan deep learning ini dilakukan dengan melatih algoritma untuk mengenali pola visual melalui jaringan saraf tiruan atau CNN atau convolutional neural networks. Nanti hasil dari object detection ini berupa poligon yang menandai lokasi objek pada citra. Algoritma yang digunakan untuk object detection berbasis deep learning pada praktikum ini adalah algoritma Pascal atau Pascal VOC. Pascal VOC atau Pascal Visual Object Classes itu adalah algoritma yang menggunakan prinsip klasifikasi dan deteksi objek secara simultan, di mana setiap objek dikenali dan diberi label sesuai kelasnya. Algoritma Pascal ini menyediakan benchmark dataset atau dataset patokan serta kerangka kerja evaluasi, sehingga banyak model deep learning yang menggunakan algoritma ini dikembangkan dengan mengacu pada standar Pascal. Algoritma Pascal pada praktikum ini diterapkan untuk mendeteksi pohon kelapa sawit dengan output berupa titik atau poligon yang menunjukkan lokasi pohon hasil deteksi. Pak, baterainya habis, mohon maaf. Nah, ini adalah hasil dari object detection sanggahan. Ini hasilnya sangat-sangat berantakan, tidak sesuai dengan objek sawit yang ada pada citranya. Nanti untuk penyebabnya saya jelaskan setelah ini. Jadi prosesnya adalah mengambil sampel pohon kelapa sawit terlebih dahulu. Jadi ini adalah sampel yang sudah saya buat. Jumlahnya itu ada, sebentar, ntar Mbak Mas Argis Pro nya loading. Jadi untuk jumlah sampel yang saya buat di sini kok cuma 40 ya? Pesan pas saya ngambil sampel tuh banyak deh. Tapi nggak tahu ini yang ke ekspor jadi fitur kelas polygon cuma 40. Nah, mungkin jumlah sampel yang cuma 40 ini berpengaruh terhadap objek yang hasil dari deteksi objek ya, karena
sampel yang banyak itu tentunya akan melatih model dengan lebih baik. Jadi setelah mengambil sampel ini, yang dilakukan adalah membuat model berdasarkan sampel yang sudah kita ambil. Jadi model tersebut akan membaca atau memindai hasil sampel yang kita buat. Jadi dalam tanda kutip model itu sedang berlatih untuk mengenali objek kelapa sawit berdasarkan titik sampel atau titik sampel yang kita tentukan. Kemudian setelah itu dilakukanlah object detection. Jadi object detection itu baru dilakukan setelah deep learning model dilatih. Nah, pada deep learning model itu ada beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah average precision. Nah, average precision ini tidak boleh ada yang bernilai 0,0 pada setiap epoch. Jadi epoch ini adalah frekuensi dari model itu berlatih. Jadi misal di sini epoch yang saya gunakan adalah 20, maksimalnya 20. Jadi model hanya akan berlatih menggunakan sampel itu tidak lebih dari 20 kali. Jadi dan pada setiap pelatihan epoch itu average precision tidak boleh ada yang 0,0. Nah, sayangnya ini di deep learning model saya banyak hasil training pada setiap epoch yang memiliki precision 0,0. Nah, kemungkinan besar ini juga menjadi penyebab mengapa hasil pada object detection saya sangat-sangat tidak bagus atau sangat-sangat tidak bagus begitu. Jadi itu ingin hasilnya saya perlihatkan sekali lagi. Ini satunya mana yang benar-benar di kelapa sawit, kayaknya nggak ada deh. Ini nggak pas di tengah. Ini ya oke lah, karena banyak banget yang ini sampai di sungai ini ada. Jadi ini model hasil object detection saya benar-benar tidak bisa dikatakan berhasil lah. Maka dari itu berdasarkan langkah kerja setelah object detection ini dilakukan perhitungan indeks vari atau vari kepanjangannya, visible atmospherically resistant index. Ini indeks vegetasi yang digunakan untuk menilai kesehatan vegetasi. Nah, jadi hasil detection object itu akan digunakan untuk mendeteksi objek kelapa sawit dengan indeks vari. Nah, indeks varinya itu dihitung dari citra yang digunakan, yaitu ini citra foto udaranya, dihitung band-bandnya, kemudian dihitung menggunakan indeks vari. Nah, indeks vari itu rumusnya tadi band hijau dikurangi band merah dibagi band hijau ditambah merah dikurangi band biru. Nah, itu indeks vari. Indeks vari itu dirancang agar relatif tahan terhadap gangguan atmosfer dibandingkan indeks berbasis band tampak lainnya atau band spektral lainnya. Dalam konteks kelapa sawit, nilai vari ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kesehatan pohon. Semakin tinggi nilai vari, semakin baik kondisi vegetasi karena kandungan klorofil relatif tinggi. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan vegetasi stres atau tidak sehat. Maka dari itu, vari menjadi indikator kuantitatif yang berguna untuk mengklasifikasi kesehatan pohon hasil deteksi objek berbasis deep learning. Seperti itu. Nah, karena hasil object detection milik saya ini kurang bagus, jadi
perhitungan indeks kesehatan ini sangat-sangat tidak bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut atau analisis yang serius gitu untuk memetakan kondisi kesehatan dari suatu kebun sawit misalnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya bahas. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan untuk kelancaran praktikum selanjutnya. Yang pertama tentunya instalasi library atau software. Untuk acara 3 ini kemarin baru dilakukan ketika atau baru diberitahu ketika sudah ada di lab. Jadi praktikan itu baru diberitahu untuk menginstal sebuah library untuk object detection ini di laboratorium saat praktikum baru dimulai gitu. Nah, library itu ukurannya kemarin 3,5 GB. Jadi instalasi itu sangat memakan waktu praktikum. Nah, sebaiknya untuk kedepannya itu pemberitahuan seperti itu dilakukan sebelum praktikum dimulai. Jadi biar praktikum pas jam praktikum itu tinggal praktikum aja. Jadi itu biar lebih efisien waktu praktikumnya. Kemudian penjelasan terkait langkah-langkah praktikum itu harusnya lebih jelas. Ini misal tadi pengambilan sampel sebaiknya dijelaskan pengambilan sampel yang bagus tuh kayak gimana sih. Kemarin kan saya sempat tanya ini seperti apa mbak pengambilan sampelnya, apakah hanya sawit-sawit yang bebas atau bagaimana. Kemarin menurut saya kriteria pengambilan sampel itu kurang dijelaskan secara mendalam gitu. Apalagi kan sampel ini nih nanti berpengaruh terhadap hasil objek detection. Jadi ini juga saya ya ini hasilnya nanti kayak punya saya ini objek deteksinya sangat berantakan dan ya sangat berantakan lah, dan nggak ada pohon sawit yang benar-benar terdeteksi secara bagus gitu. Kemudian selain titik sampel, mungkin penjelasan terkait parameter yang digunakan seperti algoritma, epoch atau kemarin ada ID GPU kalau tidak salah. Nah itu sebaiknya disampaikan lebih jelas lagi, karena kemarin setelah saya berdiskusi dengan teman-teman ternyata pengisian ID GPU itu hanya untuk yang GPU-nya Nvidia saja. Selain yang GPU-nya menggunakan Nvidia itu tidak perlu diisi. Nah kan hal-hal kecil, detail-detail seperti itu kan yang sebenarnya berpengaruh terhadap hasil object detection ini. Kemarin kan di parameter train deep learning-nya itu ada ya Mbak Mas. Jadi sebaiknya itu kedepannya lebih diperbaiki untuk kelancaran praktikum SDGL sampai selesai semester nanti. Begitu kira-kira dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.